Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Syafitri, NIM 2018 10110311510506. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis J yang akan mempresentasikan tentang hak atas kekayaan intelektual yang diampu oleh dosen Bu Iva. Saya akan menjelaskan tentang pengertian haki. Menurut pakar, yang pertama yaitu Ismail Saleh, haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Yang kedua ada Bambang Kesowo. Haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan keintelektual manusia. Yang ketiga ada Andrian Sutedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan yang terbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Adapun tujuan haki yang pertama yaitu mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, ada bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Yang berikutnya ada sifat haki, di mana hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat. Yang pertama ada memiliki jangka waktu tertentu, yang kedua ada bersifat eksklusif dan mutlak. Yang pertama memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang, contohnya adalah hak merek. Yang kedua ada bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia ada 7 undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ke-7 ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit. Adapun prinsip-prinsip haki. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilannya ini di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat ada prinsip sosial. Prinsip sosial artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Ada klasifikasi hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta adalah hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Ada syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Yang pertama ada bersifat baru, yang kedua bersifat inventif, yang ketiga bersifat aplikatif. Yang pertama bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan pengajuan permohonan. Yang kedua ada bersifat inventif.
prinsip pemperoleh paten haki bersifat inventif atau kemauan untuk menciptakan merancang sesuatu yang sebelumnya pernah ada. Yang ketiga ada bersifat aplikatif. Maksud aplikatif hasilnya penelitian yang ditemukan dalam dilakukan secara berulang-ulang. Semakin hasil penemuannya digunakan, masyarakat luas mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Selanjutnya ada pengertian kekayaan intelektual, yaitu ada 3 hak yang timbul hasil oleh pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk, barang atau jasa berguna bagi manusia itu sendiri. Yang kedua ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, investor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya keintelektualan. Yang ketiga ada eksklusif bagi pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka untuk tujuan komersial yang diatur berdasarkan undang-undang. Adapun macam-macam kekayaan intelektual, di mana yang pertama ada kekayaan intelektual personal. Hak kekayaan intelektual yang bersifat personal adalah hak yang dimilikinya sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan tanpa mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi. Yang kedua ada kekayaan komunal. Hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal merupakan hak yang memiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.